biasa dipanggil nama bekennya Sanggil. Setahu saya Sanggil. Gak tahu sekarang ganti apa? Mbah Sanggil ya. Namanya kenalkan dulu. Hai, nama saya Abraham, asli Malang dan ya lahir di Malang, besar di Malang dan membuat semua ini juga rata-rata dari Malang juga untuk Kota Malang. Oke. Saya panggil apa ini? Mbak Bram. Bram. Oke, Bram. Oh, apa kabar, Bram? Mantap. Oke. Sehat? Sehat. Apa yang nggak sehat? Corona. Oke. Hari ini kita mendatangi saya mendatangi ke tempat Ya berarti ya. ya sepatu ya. Dirimu juga nggak apa-apa. Bagaimana kamu terbentuknya dulu? Jadi awal mula nih Mas Yon. Wah, aduh Mas Yon. Awal mula nih Mas Yon. Kota Malang itu kan dulu identik dengan Arema ya. Yes. Sepak bola. Terkenal banget. Sangat. Dan generasi kita, generasi 80-an memang terbentuk untuk sepak bola. Stop. Bukan generasi 80, 90. Oh, 90. Nah, waktu itu saya juga menggandrungi yang namanya sepak bola. Nah, ya? Iyalah, waktu itu era-era David Beckham, Solskjaer, wah itu. Nah, di satu saat saya itu sering SMP. Saya sering main di SMA 7. Oh, Cengraya SMA 7 itu ada sepak bola kampung lah. Kita punya jam-jamnya, kalau udah selesai sepak 7 buyar, itu sorenya biasanya kampung main di situ. Oh, stadion. Bukan, yang di dalam SMA 7 kan luas. Oh, di dalamnya. Ada dua lapangan. Nah, biasanya ada yang main bola, ada yang main basket. Oh. Kebetulan saya ikut yang Liga Tarkam Kampung. Nah, ceritanya waktu itu entah kenapa ada ekstrakurikuler, Yon. Ekstrakurikuler, ekskul. Sepak bolanya nggak ada. Loh, libur karena ada ekskul. Oh. Nah, saya sama teman saya, legend Kota Malang satunya Izat, kalau tahu. Nah, kita itu main bola dulunya. Habis main bola, pas datang ke sana loh kok kosong, nggak ada wonge. Tapi digantiin sama ekstrakurikuler skateboard, Yon. Skateboard. Tahun itu, Yon. Tahun itu. Waduh. Kalau ingat tahun berapa itu? 2001 2002. Waduh. 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu, Yon. Dan kita benar-benar terkesima, yang biasanya main bola ini ada orang bisa melayang-layang, papan yang bisa muter-muter. Papan itu bisa kayak ikut gitu, Yon, sama kakinya orang gitu kan. Kita sampai keren ya. Keren ya. Di era itu ya. Di era itu, Yon. Jadi dan tahu nggak siapa itu orang-orangnya, Yon? Si ini kalau tahu itu vokalisnya Begundal, vokalisnya Brigade 07. Oh, Brigade 07. Nah, itu ada Mas Gale, Mas Adit dan sebagainya dulu. Waduh, itu gila. Dari situlah ketertarikan kita akan dunia skateboard, Yon. Nah, terus masuk SMP, mulai menekunin, SMA lebih gila lagi dengan paradigmanya, sampai akhirnya saya jatuh cinta sama yang namanya sepatu skate-nya. Sepatu skate-nya. Karena apa? Karena kita waktu itu kan nggak nemu ya, sepatu-sepatu kan kayak model cuman bata atau apa. Nah, sepatu skate itu berbeda dari yang lain. Dan ditemuin ternyata sepatu skate itu mensupport orang yang main skateboard.
bisa nempel di papannya, bisa beratraksi di atasnya karena ada salah Bisa satu. enjoy lah gitu. Nah, itu yang ngebuat gila, keren banget. Ini awal mulanya nggak bakal pernah terpikirkan kalau ternyata Malang punya sepatu skate gitu. Ternyata Indonesia bisa produksi sendiri sepatu skate. Waktu zaman itu nggak ada. Itulah cita-cita pertamanya Mas Yon. Oh, Dari situ. dari itu ya, dari Yap. SMA 7 itu ya. Yap. Nah, waktu itu kamu lihat sepatu skate-nya apa, Bang? Atau pas dia main skate? Kalau dulu Yon, lucu Yon. Kalau Mas Yon juga pernah tahu, dulu itu ya orang-orang pasti pergi ke Gajah Mada. Oh, iya. Gajah Mada belakang. Ada belakang, ya benar-benar. Nah, itu akan Itu nemuin ada toko yang jual sepatu sepatunya campur. ya. Ada sepatu skate juga. Di situ Ah. dulu anak-anak sering beli itu Puma klasik. Oh, Puma itu Puma klasik. Puma klasik, sama yang kedua ada yang namanya K2, sepatu snowboarding. oh, K2. K2. Ini Yona juga pernah punya dulu, Iya, saya pernah. ingat. Iya. Tapi jangan tanya kemana sekarang ya. Nah, itu kan sepatu gila banget itu. Itu nggak pernah muncul di toko-toko lain, cuman munculnya Di situ. di situ dan daerah-daerah kayak Comboran malah yang ada Yon. Oh. Gila nggak? Campuran. Iya. Jadi orang-orang dulu mau beli sepatu skate itu ada dua, kalau nggak ke Gajah Mada, ya ke Comboran. Loha. Wah. Dan itu belum tentu ada. Dan itu belum tentu ada. Itu gila sih itu. Itu yang ngebuat wow, semakin gila. Itu susah ya ternyata cari sepatu skate waktu zaman-zaman itu susah Yon. Susah. Ada dua jalannya. Jalan yang pertama tadi atau jalan kedua itu masih musimnya orang karding, hacker. Oh iya, kan. Nah, itu sih. Di Iya, situ. iya. Oh, oke. Di situ ya Gajah Mada ya. Iya. Ingat. Oke. Setelah itu era itu apa ya? Mungkin berubah dan mungkin seiring berjalannya waktu mimpi itu masih ada ya. Nah, bener banget. Jadi di pertengahan itu Yon, sepatu skate udah mulai beken. Barang-barang produksi dari negeri tirai bambu, Tirai bambu. menyerbu Indonesia Yon. Wah, ini. Itu sedih hati saya, sedih. Dari yang awalnya lihat sepatu skate itu keren-keren, lah kok lama-lama imitasinya banyak banget. Ya, betul. KW-nya banyak banget. Akhirnya yang di Gajah Mada itu Akhirnya di Gajah Mada Ganti ya? ganti jadi sepatu imitasi. Iya. Aduh, gak karu-karuan itu. Nah, dari situ udah saya berniat, wah aduh, ini pasti bisa. Indonesia pasti bisa suatu saat punya sepatu skate sendiri, ataupun kalau enggak Malang pasti bisa punya sepatu skate sendiri. Itu cita-cita awal saya. Tapi saat itu kan belum pernah terpikirkan ya gimana caranya gitu kan, Ya, teknisnya betul. gimana. Waktu berjalan, saya SMA, saya kuliah ngambil jurusan desain grafis di UM. Lulus saya kerja masuk di Ando, Oh, pabrik sepatu. pabrik sepatu di Japanan di daerah Sidoarjo sana ya. Nah, dari situ akhirnya berkembang skill, semakin belajar terus menerus mengetahui sepatu seperti apa. Bam, Tahu saya linknya memutuskan untuk udah keluar. Itu berapa memutuskan untuk oke, aku mau Hampir setahun kerja di Iya. itu perusahaan itu ya. Setahun ya. Iya, itu memutuskan Memberanikan diri. dan gimana ya, lucunya itu Yon, antara keluar dan dikeluarkan dan mengeluarkan diri. Mengeluarkan diri. Akhirnya diputuskan mengeluarkan diri. Resign. Seperti itu, resign. Dan dari situ saya mengkontak lagi teman-teman Apa Ando ya? Ado, ya. Ando ya. Ando. Yo. Ando. Beruntung. Mohon maaf. Dia mengeluarkan diri ya akhirnya. Dia respect ke Ando. Terima kasih ilmunya, Ando. Say thanks, Ando. Tanpa Ando kamu Terima kasih, Ando. tidak Ando kan? Terima kasih. Oke. Ya, Setelah jadi itu bagian dari pengalaman. setahun di situ. Nah, hampir setahun. Terus habis gitu saya mengkontak teman saya yang ada di sini, Izat tadi. Bro, kayaknya aku harus keluar ini loh. Kenapa?
ini nggak bisa ini, kita harus bikin sepatu, gimana caranya bikin sepatu. Wah gila, gimana caranya bikin sepatu? Waduh nggak ngerti wes, gimana caranya bahwa kita harus bikin sepatu merek kita sendiri dari kota Malang, Blair. Udah, singkat cerita aku keluar, dan dari situ pengembangan pertama Yon, tahu nggak? Nggak tahu. Awal, Aku ceritanya nggak tahu. nah awal mula Yon itu cuman modal nekat, nekat bonek. Saya mengambil resource, dulu kan resource nggak ada Yon, kita kan zaman internet masih belum ada waktu itu, Belum sekarang. ya. Nah resource yang ada Yon, saya pergi ke pasar besar, lantai 2, Ya. tempat sepatunya anak-anak sekolah. Yes. Ada merek yang namanya Ramwell. Mereknya R gitu, Ramwell. Ya kayak Converse-Conversean. Kayak Converse-Conversean. Nah, itu tak bedel Yon. Rambel iku. Kalau ono rambel kok komenan ya rambel ono kayak kan sepatu rambel. Itu saya bedah Yon, tak bedah wes. Rambel tuh bentuk sepatunya model-model kayak Converse, kayak Warrior gitu. Oh, Sepatu-sepatu kanvas Converse Warrior gitu, biasa. kayak Gak ada di sini. Udah yang sepatu cuman ini Pak, ini. bawahnya memang lurus. Oh. Sama kayak Converse lah. Oh, oke. Pada umumnya gitu. Itu saya hancurin atasnya Yon, saya lepas antara atas sama bawah. Oh, demi apa? Demi bawahnya. Demi bawahnya. Demi bawah. Saya nggak pernah ada source di Malang mau beli ini kan namanya outsole ya. Beli outsole di mana? Gitu. Oh iya. Beli komponen bawahnya sepatu ini di mana? Nggak ada, di Malang nggak tersedia yang model kayak begini. Terpaksa ya saya ke pasar besar beli sepatu bredel untuk dapat bawahnya. Itu cara bodoh ya. Cara bodoh, cara nekat. Cara nekat. Gimana itu? Tiruan nih gue. Terus? Nah dari situ Yon, saya awal pertama itu ya, saya mencoba untuk jahit sendiri dari spon, dari segala macam yang saya setahunya lah gimana caranya saya bikin sepatu. Jadi Masih ada nggak? nah itu Yon, itu sepatu Sejarah loh. sejarah saya kasihkan ke teman skate saya yang dari Amerika, dibawa ke Amerika. 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 Sepatu betel-betel itu ke pasar besar sudah Amerika. Kok belingan kok? Aduh. Tapi dari situ sih dia pesan kalau wah ini gila. Orang sana kan lebih menghargai ya. Walaupun seperti itu, dia bilang ini gila. Ini kamu harus lanjutin ini. Ini bisa jadi besar, bisa jadi sesuatu yang bagus ini. Karena dari sini aja udah kelihatan gitu kan, kata dia. Ya udah, itu jadi semangat saya. Akhirnya terus menerus saya gali resource sampai akhirnya saya nemu supplier di Jawa Timur. Nah dari situ saya mulai kontak dan akhirnya bisa terbentuk sepatu yang lumayan. Dan lumayan itu starting pointnya di situ. Oh, itu proses berapa lama kalau boleh tahu? Mulai dari pedal sampai akhirnya dapat sekitar 2-3 tahun ya, harus struggle. Berarti selama itu kamu harus ini ya? Harus bener-bener memutar otak gimana caranya ini jadi bagus. Gak ngerti wes, dan saat itu kan internet memang terbatas. Sangat-sangat terbatas. Dan untungnya Yon, dari Ando itu ada kisah di baliknya Yon. Iya sih. Kisah di balik. Keren nih bahasanya. Kisah di baliknya. Dari sebenarnya di Ando itu saya kan pertama awalnya dikasih kepercayaan di desain sepatu bagian domestik ya, bagian lokal. Oh, Indonesia. Dan ternyata setelah saya mengeluarkan jurus-jurus desain, gak cocok. Oh, perusahaannya nggak cocok sama Oh, itulah bagian dari karena mungkin anak muda kali ya. Nah, benar juga. Jiwa saya ternyata diarahkan ke kelas ekspor impor. Oh, ini keuntungannya. Nah, poinnya itu kan. setelah itu Yon terjadi yang namanya bursa transfer. Hasil tidaknya sepak bola ya. Sepak bola desainer pun bursa transfer. Usut punya usut, ada manajer desainernya yang mencoba jalan belakang kepada saya untuk saya disambungkan kepada customer dari South Asia,
Wih, South Asia. Asia Tengah. Selatan. Oh iya, Asia Selatan. Asia Selatan tepatnya Asia Selatan itu melingkupi India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Iya. Nepal, di Iya. daerah situ-situ. Dan terjadilah bursa transfer itu ya. mix gitu ya. Dari Ando Dan dikirimkan langsung ya. muat Iya. menuju ke Asia Selatan. Oh, waktu masih di itu ya. Setelah Setelah. Jadi bursa transfernya terjadi seperti itu. Dan itu membawa keuntungan buat saya. Saya semakin terbuka luas lagi, open minded pandangan saya tentang industri sepatu, dan juga karena saya dikirim waktu itu diberi kesempatan itu sampai ke China, sampai ke mana-mana itu untuk mengetahui proses sepatu dan sebagainya. Itu benar-benar saya beruntung banget. Wah, pengalaman yang sangat berharga. Itu apa pertama kali ke luar negeri? Pertama kali. Gila, itu bondo nekat wes. Saya cuma disuruh berangkat. Orang jangankan ke Cina, Singapura aja belum pernah. Belum tahu, Cai. Gue bingung, Cai. Aduh. Bahasa. Itu awal mulai saya sampai ke sampai ke Singapura. Dan untungnya sih karena skateboard itu udah jadi kayak temen, dimanapun kita mau berada, ketemu skate sama skate itu udah kayak temen. Yeah. Akhirnya saya punya temen di situ, komunitas yang ngebantu saya. Ternyata di luar negeri juga enak gitu, ternyata tambah membuka wawasan kita gitu. Oh, ternyata begini toh, negara bisa maju, orang bisa maju karena ada ini, begini, integritasnya begini-begini. Wow, oke lah gitu. Sampai pada akhirnya saya ke Cina belajar desain dan juga tentang produksi sepatunya. Ya itu nambah ilmu lagi buat saya. Gitu. Jadi semacam Beasiswa ya, dari orang itu. itu ya. Oh, siteng. Ya aja. Itu ke Cina ya, Cina, India, ya keliling Malaysia, kamu berarti? Singapura ya. Yang bukan keliling, satu persatu lah. Ada waktunya gitu. Oh, Gitu. Jadi dari situ saya lebih mengasah lagi, dan teks guide-nya di tahun 2011. 2011 saya memberanikan diri untuk maju mewakili Malang, itu satu-satunya kalau nggak salah waktu itu. Maju ke desain sneaker, desain alas kaki tingkat nasional. desain alas kaki tingkat nasional. Tingkat nasional. Di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya. Prosesnya panjang itu 1 tahun. Lomba itu ya? Lomba. 1 tahun, hampir sekitar 1 tahun dari. Lomba setahun. Iya, karena kita harus menyiapkan yang pertama konsep. Konsep itu kan butuh sekitar 2 bulanan. Habis konsep jadi, gambar. Gambar itu nanti ada berapa bulan lagi. Habis gambar jadi, kita disuruh maju untuk presentasi. Oh, oke. Presentasi ini maksudnya gambarmu apa? Maksudnya desainmu apa? Dari situ, maksud dan tujuan itu ya. nah dari situ kita disuruh buat prototype dari desainnya. ACC berarti ya. ACC. Dan saya memajukan sekitar 3-4 desain ya. 3-4 desain tahun 2011 dan pengumuman tahun 2012. Wow. Dan hasilnya setelah pengumuman? Juara 1 Nah. dan juara 2. Wih. Iku mono proses setahun. Panjang pokoknya. Proses setahun. Itu juara 1, juara 2. Oh, boleh diambil pialanya? Itu juara 2. Di kategori yang sama dan di tempat yang sama, di acara yang sama, di tahun yang sama. Hasil kerja keras sih, kerja keras. Buat desain alas kaki. Dari situ akhirnya Nah, ini ada ceritanya lagi ya. pasti ada dampak kan? Ada dampak Yon. Dampak Nah, positif tentunya. dampaknya Yon, berarti kan udah berjalan 2008, 2011, sekitar 4 tahunan.
awesome itu tahun 80 90-an tuh orang-orang barat itu selalu bilangnya awesome, awesome. Setelah saya selidiki, wah gila, ini kata bener-bener punya meaning yang bagus banget ya, yaitu antara lain keren, yang kedua hebat. Nah, filosofi itu yang pengen saya bangun di sebuah sepatu ini. Sepatu ini bakalan keren, bakalan hebat seperti namanya, dan terbukti setelah kita punya ini, Yon, kita mulai banget untuk dikenal di mana-mana. Mulai banget dari situ turning point kita lebih lagi dan lebih lagi, Yon. Oke. Awesome. Tapi tuh perlu puasa berapa lama menemukan nama? Biasanya kan kalau kita orang Jawa itu ini harus gimana gitu, perlu ya perdebatan panjang lah, dalam arti harus puasa tirakat lah ibaratnya. Iya sih, dulu ya waktu launching pertama itu sempet kepikiran ini, Yon, I Love Malang. Dulu itu ada I Love Malangnya gitu, dan itu nggak seberapa keterima sama anak-anak karena nggak tahu ya, mungkin kayak Nora atau apa gitu kan. Jadi lebih saya pikirin suatu nama yang simple dan mudah diingat. Nah, dan orang ingatnya pasti gampang gitu kan, awesome gitu. Oke. Walaupun masuk ke Kota Malang dengan lidah Jawa kayak kita ini jadinya Yon Awisome. Oh, sepatu Awisome itu tahu. Oke. Setelah ini terbentuk ya, istilahnya brand Awesome ya, maksudnya Awesome terbentuk dengan ini ada kesulitan baru lagi nggak? Yang menarik, Yon, yang menarik tantangan dari perkembangan zaman. Tantangan dari perkembangan zaman. Karena apa yang kita bangun, Yon, dari satu waktu ke satu waktu itu nggak boleh sama. Harus ada perubahan. Yes. Harus ada inovasi. Dan itu yang menjadi kekuatan kita bertahan sampai hari ini, yaitu inovasi, Yon. Dari situ kita terus menggali tentang desain, kita terus menggali tentang model. Jadi kita biasanya itu, Yon, dalam 1 tahun ada ngeluarin beberapa model baru, dan juga ada beberapa model yang limited edition kayak gitu. Sempat kita juga bikin kolaborasi sama ada beberapa anak batu namanya JJ, dia pintar gambar. Itu kita kolaborasi beberapa kali model, itu dia yang gambarin sepatunya by hand. Wah, itu gila, itu keren banget. Nah, itu jangan lupa produksi kreatif ya. Nah, harus industri kreatif itu harus kolaborasi. Jangan sendiri. Ya. Gitu ya. Kata yang bagus itu, Yon, waktu saya menemukan itu, sekarang itu bukan saatnya berkompetisi, tapi saatnya berkolaborasi. Yes. Waduh. Sekarang bukan saja berkompetisi tapi berkolaborasi. Oke. Setelah apa itu terbentuk ya sepatu. Ini kan kalau orang bilang kan, lah sepatumu lebih condong ke anak skate. Nah, kalau anakku nggak suka skate, pengen sepatumu ya gimana? Menarik. Jadi gini, Yon, ada satu fakta, fun fact. Yes. Fun fact-nya bahwa dari awal kita buka sampai sekarang, Yon, 95% yang beli sepatu kita itu bukan skater. Bukan skater. Padahal awalnya targetnya untuk skateboard ya. Untuk skateboarder lah. Untuk skateboarder. Yes. Tapi fun fact-nya, kenyataannya 95% yang beli sepatu Awesome bukan skater. Di luar itu ya. Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, anak-anak dari Jakarta yang main ke Malang, mereka penasaran, Yon. Iya. Masa sih ada sepatu kesini? Iya, gila, ada sepatu. Bisa ya gini. Bahkan, Yon, yes, beberapa kali ada orang-orang dari luar negeri yang sengaja kesini cuman pengen lihat sepatu. Datang langsung dari Perancis. Oh, dari Perancis. Perancis. Itu perapatan Ciamis. Perancis asli Di kono lu, Eropa. Perancis. Jadi kita 2 kali yang udah ngirim ke Spanyol pernah, ke Perancis juga pernah. Dan ini bakalan nanti setelah Covid kita lanjutkan lagi untuk yang Perancis. Sama Spanyol. Dia pesan ke sini. Pesan sepatu. Oke. Kalau bicara 95% ya, 90% anak di luar skate itu, apakah mereka
ataukah dirimu juga sebagai pemilik produk itu saya pesan made by apa sih istilahnya, aku pengen sepatu kayak gini bisa nggak? Oh, Apa istilahnya? ya vendoring ya, atau made by order, pre-order. Yes, made by order. Made by order. Custom bahasa sekarang. Beberapa custom kita ngelayanin dari kayak semacam vendoring sih. Jadi ada beberapa brand, dulu pernah malah dari Malaysia, Singapura sama Brunei Darussalam. Oh, Mereka minta sepatunya kayak gini. Ya udah, kalau mending gitu, mending dikasih labelnya sendiri aja. Oh, bisa emang, bisa. Jadi mereka lebih gila. Saya punya brand, ditempelin ke sepatunya jadi sepatu brand, kirim ke sana. oke. Oh, berarti nggak pakai brand? Nggak pakai brand Awesome. Oh, bisa. Dan itu lebih kita apa ya? Lebih kita rekomendasikan ke orang-orang. Kita nggak mikirin brand, kita lebih mikirin mereka bisa kok punya brand sendiri, mereka bisa punya merek sendiri. Oh iya? Iya, Nggak rugi kok? nggak rugi, tapi kan edukasi, nggak apa-apa, ajar aja. Nggak takut rugi, edukasi, penting edukasi. Pemikiran anak muda yang jenius ini. Yes. Oh, kalau boleh tahu, selain di Indonesia ya pemasarannya, di luar negeri selain negara tadi kemana? Kita pernah waktu itu kan kita punya rider juga di Singapura ya. Rider itu endorser gitu lah. Kita sempat juga ke Singapura, kita sempat juga waktu itu ya paling jauh sih memang Spanyol sama Prancis itu sih. Spanyol sama Prancis. Spanyol sama Prancis. Kalau Indonesia memang ada beberapa, dulu kita pernah juga buka di Jakarta di skate shop itu, dan juga di Motion di Bali. Oh, pernah buka? Kita naruh. Oh, naruh. Koordinasi sama skate shop. Oh, sampai sekarang enggak? Sekarang skateparknya udah tutup. Oh, tutup. Aduh, manis. Tapi nantikan. Nanti kan pasti ada lagi kejutan-kejutan. Oke, ngomong-ngomong sepatu skate, terus di eranya sekarang yang media sosialnya begitu, sangat internetnya seperti itu. Teman-teman cerita bang bisa dapetin di toko mana aja sih, maksudnya toko online lah ya. Sekarang Yes. bisa kita bicara Benar. Dulu kita mengawali dari Facebook. Facebook itu banyak yang DM, bla bla bla. Semakin internet berkembang, akhirnya kita masuk ke Instagram. Instagram pun juga semakin berkembang, by DM, by ini juga kita layani. Akhirnya kita buka WhatsApp. Layanan WhatsApp pun full itu beberapa tahun juga udah berjalan, dan juga yang terakhir sih marketplace sih, Yon. Jadi ada Tokopedia sama Shopee. Jadi ada Tokopedia, Sama Shopee, search saya Awesome Footwear pasti. yes, terus Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, WA. Oh ya, oke. 5. Oke, kalau dari sepanjang kita ngobrol, kita belum bicara harga, boleh tahu? Oke. Range harganya Oke. mulai dari berapa sih? Jadi range harga kita itu yang termurah ada di sekitaran 299 ya, On. 299. Nah, sampai Oh sih, 299. Kak 200 nih sekarang ngono. itu bahasa marketing sih. Benci aku. Ngasih 300 tak wis aku. Kok sewune ya gak parkir ya. Betul juga. Tapi ya itulah. Bisa Abdul gila. Dari 300 Dari 300 sampai kalau sampainya itu tak terhingga. tak terhingga juga. Kita sih paling mahal masih pernah nyoba itu di 700. Pernah Nyoba. Karena ada beberapa seri kayak saya bilang tadi, kayak seri kolaborasi, seri-seri limited edition itu kita jual agak lebih tinggi karena memang itu biasanya ya kalau limited edition kita cuma buat 3 pasang, 5 pasang gitu doang. Kayak gitu. Memang Seri khusus ya. Mungkin brand-brand lain juga seperti itu. Mungkin yang sport apa ya? Yang kalian tahu lah. Khususnya. Jadi kok harga rentan 300 sampai 700 itu Ya katakanlah 500 lah untuk angka umumnya. Oke. Ini berarti kalau boleh dibilang, aku bilang ya bisa menyaingi brand-brand skate, satu skate di luar negeri.
dibilang menyaingi juga enggak sih Yon, tapi apa yang terjadi sekarang di dunia persepatuan, khususnya dunia sepatu skate Yon, ini lagi dalam masa kebalikan Yon. Kebalikan? Nah, ada transisi yang terjadi di, sebenarnya bukan cuma di skateboard, tapi di segala lini sepatu ini lagi terjadi transisi Yon. Dulu sepatu skate itu dikenal dengan sepatu-sepatu yang core banget. Core itu istilahnya itu sangat-sangat skate banget, kayak DVS, kayak Vans, kayak DC, DS dan sebagainya. Nah, sekarang ini ada perubahan Yon, di mana sepatu-sepatu atletik mulai merajai line up sepatu skate. Sepatu atlet itu kayak Adidas, Nike, New Balance. Mereka masuk semua ke lini skate, dan itu yang lagi terjadi saat ini. Jadi kalau dibilang menyaingi, saya rasa nggak bisa, karena dinamikanya itu berputar terus. Berarti kalau dulu kan para skaters atau snowboarders lah ya, bahasa gaulku kurang. Itu biasanya brandnya kan, harus brand luar negeri. Nah, sekarang teman-teman skaters lah, atau mungkin yang suka apa ya, olahraga ekstrim, ya kamu bisa dapetin sepatu brand lokal rasa internasional. Yes, brand. Yes, this is awesome. Yes, awesome. Oke. Wow, menarik. Perjuangannya sangat luar biasa. Oke. Nah, yang patut kita simpulkan itu ya. Pertama, jangan takut kerja keras. Benar ya? Ya kan? Setahun tadi di terus keluar ya. Ya zona nyaman lah ibaratnya. Jangan takut kerja keras. Kedua, buka pertemanan sebanyak-banyaknya. Link ya gitu ya. Itu membuat jalanmu juga bisa. Ya akhirnya keluar negeri itu kan ya. Terus ketiga, jangan hanya mikir kompetisi. Sekarang tempatnya kolaborasi. Yes. Oke, terima kasih untuk waktunya. Oke. Nanti ada di deskripsi lah. Ya. Mau bisa pesan, bisa apa, bisa langsung ke sini. Nanti pokoknya di situ lah. Nanti tak sampaikan di situ. Terima kasih banyak, Bung. Sama-sama, Mas Yona. Bung Sangkil. Ini teman lama nggak panggil Sangkil. Biasanya Bram. Sangkil ini panggilan gaulnya dulu. Sekarang nggak tahu sekarang masih dikenal Sangkil nggak sih? Di SMA SMP masih. Oke, sekian dulu cerita Malang ya. Nanti lanjut lagi di aksi berikutnya. Ciao. Ciao. Jangan lupa subscribe. Ya, subscribe. Yes, di Cerita Malang. YouTube Cerita Malang. Dan komen di situ ya. Mau pertanyaan apapun nanti tak linkkan ke sini. Oke, thank you. God bless you.